Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadullah wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala Amma ba'du faya ibadallah usikum bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Ibu-ibu rahimakumullah, sore ini kita akan membahas hadis tentang albir yang menyenangkan wal ism meresahkan. Bir itu akhlak yang baik. Ism, al-ismu dengan sa, bukan dengan sin, artinya dosa. Jadi akhlak baik menyenangkan, dosa meresahkan. Tapi jangan mudah kita menganggap dosa kepada orang lain, ya. Makanya kita teliti apa itu dosa, apa itu kebaikan. Jadi jangan mudah kita menyebut dosa itu dosa, apalagi kalau dosa besar, karena dosa besar mah terbatas, ya. Al-kabair ada akbarul kabair, ada jazair, ada ism, ada sayyi'at. Jadi dalam bahasa Al-Quran dan hadis, dosa itu banyak macamnya. Ada dosa terbesar, ada dosa besar, ada dosa biasa, ada dosa kecil. Makanya jangan mudah kita menyebut dosa kalau tidak ada hadisnya yang menyatakan itu. Makanya kita telaah hadisnya ini diriwayatkan oleh Abu Abdillah, namanya Ahmad bin Hambal, yang kita kenal dengan Ahmad Hambali. Lahir 164, wafat 241. Dia menyatakan haddasana Zaid bin Yahya ad-Dimsyaqi. Qala haddasana Abdullah bin Al-Ala. Qala sami'tu Muslim bin Miskam. Qala sami'tu Muslim bin Miskam. Qala sami'tul Husanni. Yaqul. Qultu ya Rasulullah, akhbirni bima yahillu li wa yuharramu alayya. Qala fasa'ada nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa sawwaba fin nadhar. Faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al birru ma sakanat ilaihi nafsu wa ma'anna ilaihil qalbu wal ismu la ma lam taskun ilaihi nafsu walam yatma'in ilaihil qalbu wa in aftakal maftun wa qala la taqrab lahmal khimar al ahli wala danabin minas siba. Itu hadisnya yang diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab Musnad Ahmad juz 36 halaman 142 nomor 17076. Telah menceritakan kepada kami, kata Ahmad, Zaid bin Yahya ad-Dimsyaqi. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Ala. Saya mendengar Muslim bin Miskam berkata, saya mendengar Al-Husanni berkata, saya berkata, wahai Rasulullah SAW, kabarkanlah kepadaku apa yang dihalalkan bagiku dan apa yang diharamkan atasku.
Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan pandangannya kepadaku dengan tatapan yang serius. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebaikan itu adalah sesuatu yang menjadikan jiwa tenang dan hati tentram. Albir, kebaikan atau akhlak baik. Sedangkan keburukan, al-ismu atau dosa yang bukan dosa besar di sini. Ya, al-ismu itu karena kalau dosa besar mah kabair. Dan kabair itu terbatas oleh Rasul disebut. Begitu pula akbarul kabair. Akbarul kabair itu disebut oleh Rasul seperti syirik kepada Allah. Sedangkan al-ismu adalah sesuatu yang tidak dapat menjadikan jiwa tenang dan hatinya tidak tentram meskipun hasil sebuah fatwa. Jadi Rasul juga menyoroti urusan fatwa. Jadi banyak kan orang itu berfatwa tentang mana dosa besar, mana dosa kecil, tanpa dasar. Menyampaikan pendapat fatwa itu dimungkinkan manusia itu. Tapi walaupun orang berfatwa ada kaitan dengan pendapat diri hati nurani. Beliau melanjutkan, dan janganlah kamu memakan daging khimar yang jinak, keledai ya. Dan jangan pula binatang buas yang bertaring. Jadi walaupun sahabat itu bertanya kepada Rasul tentang mana yang menenteramkan hati, mana yang menggoncangkan, mana yang haram, mana yang halal, tetapi nasihatnya mah banyak. Rasul itu berkaitan dengan albir, kemudian al-ism. Dalam hadis ini ada juga yang tidak boleh didekati, walaupun di dalam hadis ini tidak disebut haramnya, cuman kau jangan memakan daging himar atau daging keledai jinak yang disuruh bekerja. Keledai jinak itu yang suka bekerja. Kalau di Mesir itu sampai sekarang masih memperkerjakan keledai jinak, baik untuk ngangkut barang, utama nama dari kebun dan sawah. Banyak nama dari kebun dan sawah ke pasar, ke kendaraan gitu ya. Kan kendaraan itu tidak masuk ke dalam kebun atau tidak ke sawah, itu mereka menggunakan himar. Nah itu jangan dimakan yang begitu, himar yang begitu. Terus juga digunakan untuk irigasi. Di Sungai Nil, kan sawahnya itu di Sungai Nil ada yang lebih atas dari Sungai Nil. Nah itu teh ada kincir teh bukan angin, hari di Belanda mangku angin kan. Bukan hanya di Belanda, di tempat-tempat yang lain juga ada ya, pakai angin. Kalau di Mesir itu sampai sekarang masih ada yang pakai himar. Himar teh nguriling we gitu ta. Muter. Dengan muter tersebut, maka si kincirnya muter ikut menggali mengangkut air ke sawah. Banyak himar atau keledai itu manfaatnya. Keledai ahli ya, keledai jinak itu besar. Walaupun sekarang sudah zaman modern masih menggunakan mesin, tetapi hari ke gunung terjal, turun naik itu masih tetap menggunakan himar, terutama di tempat-tempat perkampungan atau al-badawi. Perkampungan itu banyak di Timur Tengah. Itu namanya Al-Badawi atau Al-A'rab. Ya.
terutama yang sering saya lihat tuh di Yordan. Yordan itu masyarakat yang punya binatang, ya, ada sapi, ngangon binatang sapi, kemudian domba gitu, unta, kampung-kampung. Itu Raja Yordan juga menyediakan air minum di atas gunung, karena mereka disediakan rumah juga nggak mau. Di Saudi juga disediakan rumah gratis, tidak mau. Mereka senang pindah-pindah. Nah, itu teh tunggangannya himar. Nah, itu jangan dimakan himar yang begitu. Baik, kita berlanjut. Tentu tentang sanad, tahrij, tausiknya tidak saya bahas karena ini terlalu panjang. Tinggal dibaca aja oleh ibu-ibu nanti. Ya, begitu pula tentang tarikh. Kalau tarikh boleh ya. Secara historis hadis karena ada sahabat yang konsultasi kepada Rasul, ingin mendapatkan ketenangan, apa yang mesti dilakukan, apa pula yang mesti dijauhi. Jadi sahabat itu konsultasi kepada Rasul, ya Rasulullah, saya itu hidup itu ingin tenang, ingin tentram, tidak banyak resah, tidak banyak gulindah, tidak banyak kabimbang. Apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus saya jauhi? Maka Rasulullah SAW menjawab. Jadi secara historis hadis ini sebagai jawaban terhadap sahabat yang konsultasi. Tapi kalau di dalam riwayat yang lain, yang dari Wabisoh, Rasulullah SAW itu menandaskan istabtabinapsik atau istabtanapsak atau istabtinapsak, minta fatwa kepada hati nurani. Jadi sebelum banyak pertimbangan supaya hati tentram, hati nurani dulu tanya, ini kira-kira kalau saya kerjakan meresahkan hati atau enggak? Ya, sebelum bertanya kepada orang teh, tanya hati nurani dulu. Karena hati nurani itu punya kecenderungan baik, ya, punya kecenderungan baik hati nurani. Makanya minta dulu pendapat hati nurani. Jadi Rasul tahu betul sifat sahabat yang bertanya serta apa yang diperlukan olehnya. Nah, hadis ini sebagai solusi bagi sahabat tersebut. Dan hadis ini termasuk sahih, ya, karena banyak para ulama yang menganggapnya sahih. Kemudian sahabat itu mengatakan, akhbirni bima yahilluli wa yuharramu alayya. Kalimat itu mengungkap apa yang disampaikan oleh Al-Husani. Walaupun hadis ini bukan hanya Al-Husani, ada juga sahabat yang lain, tetapi di sini yang dikutip oleh kita, yang dibahas oleh kita adalah dari Al-Husani. Jadi yang minta fatwa, minta pandangannya kepada Rasul. Tapi Rasul SAW sendiri tentu tidak langsung menjawab, ya, tetapi beliau memperhatikan dulu penampilan si sahabat tersebut. Ini kita lihat di halaman 7, ya, halaman 7. Di hadis disebut kabarkan, karena salah satu istilah dari khobar itu adalah hadis, kabarkan kepada kami. Bima yahilluli, apa yang dihalalkan kepada kami, wa yuharramu alayya, dan yang diharamkan kepadaku. Qala, halaman 7-nya, faso'adan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sawwaba bin nadar.
Rasul itu mengarahkan pandangannya kepada dengan tatapan yang serius. Jadi kalau minta fatwa mah minta pandangan mah, minta pendapat mah dilihat dulu yang bertanyanya siapa, arahnya kemana, pertanyaan tersebut. Jadi Al-Husani ini menceritakan bagaimana Rasul bersikap padanya ketika dimintai nasihat, minta keterangan yang dilarang dan yang dibolehkan. Ternyata Rasulullah SAW itu pandangannya ke atas, kemudian lurus, dan seperti merenung dengan pandangan seksama, nador. Rasul nampaknya tidak langsung menjawab, melainkan memperhatikan dulu penanya secara seksama, ya. Nanya secara seksama. Kan kadang-kadang kita kalau dimintai pandangan terus diceritakan menyesal karena kita mudah gitu ya di osmet di seorang pendidik Rasul itu bila ditanya sesuatu memperhatikan dulu tentang apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh penanya tersebut. Kemudian apa yang dipalingkan tepat apa yang paling tepat disarankan atau disampaikan kepada sahabat tersebut. Boleh jadi Rasul itu memperhatikan penanya tentang apa yang mesti diperbaiki. Bisa kira-kira yang minta fatwa itu apa yang minta diperbaikinya, apa yang dilarang dan apa yang dibolehkan. Karena apa yang dilarang, apa yang dibolehkan itu kan cukup banyak. Banyak kudu sadayana. Ya enggak sesuai dengan kebutuhan yang penanya aja. Jadi karena itu sesuai dengan keperluan. Maka yang cukup penting yang beliau sampaikan. Rasulullah SAW menurut Al-Husani pandangannya ada, ya. Kemudian wasawwaba, jadi lurus, pandangan dalam ke atas, finnador dan ke bawah menatap. Perkataan finnador itu mengandung arti tatapan tajam. Kalau bahasa Riung Bandung mah netep, menatap itu netep. Melihat, memperhatikan secara serius. Yang menurut riwayat At-Tabarani yang lahir 260 wafat 360, faso ada fil basor wasawwabah. Jadi memandang ke atas lurus dan melihatnya ke bawah serius penglihatannya. Kalau menurut Wabisoh diriwayatkan Ad-Darimi dan Ahmad, fajama'a asabi'ahu fadoroba biha sodroh. Kemudian menggenggamkan jari jemarinya begini, kemudian memukulkan tangannya ke dada penanya, sambil mengatakan istafta nafsa, minta fatwa kepada dirimu. Jadi kalau bahasa Arab mah kepada orang yang dia kasihi, dia sayangi, itu suka memegang dada. Kadedeh, kepada orang kadedeh itu memegang dada. Tentu saja laki-laki ke laki-laki, perempuan ke perempuan. Laki-laki ke perempuan mah jangan. Pedah ada yang nanya lalu dicabak dadana pula. Laki-laki ke perempuan. Ini kan Rasul kepada Wabisoh. Wabisoh itu bukan perempuan, Bu, laki-laki. Di Siti balik ya. Dari di Bandung mah pakai tamar butoh teh awewe. Padahal Wabisoh itu laki-laki.
Jadi pegang, mengumpulkan dadanya, pegang itu teh kanyaah itu kagede. Kalau orang Sunda mah megang naon cing? Hongong orang Sunda mah. Jadi lamun lamun ke anak kan nanya ke anak teh, urang teh ingin memberi nasihat, kan memberi nasihat kan punggungnya kan kita pegang punggungnya. Tapi kalau orang Arab mah dadana lebih pegang teh balik ya. Ya seperti kita berterima kasih. Kalau berterima kasih menyeberang terus mobil berhenti, kita terima kasih apa tandanya? Banyak kudu terima kasih, banyak gitu. Tandanya apa? Dadah kan? Tangan dadah. Kalau orang sana kumaha? Begini. Jadi kalau kita berterima kasih teh pegang dada kita. Nah, itu teh terima kasih artinya. Kita makan gini, dadah gitu, terima kasih. Supir juga kan kalau kita mau lewat, papa liwat, berhenti temannya, kan gini, terima kasih. Atau begini. Kalau orang sana enggak, sini. Oke, terima kasih. Makanya kalau ibu nanti ibadah haji dan umroh, ada yang begini, itu terima kasih. Jadi beda-beda ya, beda-beda. Makanya kata nolok juga kan pegang jenggot. Jadi itu uh, ada istafta nafsak, ada istafta kolbak, hati nurani. Tanya hati, kalau ingin tentrem tanya hati nurani. Jadi bisa kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan hati nurani. Karena hati nurani siapapun itu mempunyai kecenderungan baik ya. Dan yang mendatangkan ketentraman itu cukup banyak sebetulnya. Makanya Rasul nanya hati nurani. Tadi dalam Al-Quran contoh-contoh yang menimbulkan ketentraman, umpamanya rahmat Allah itu membawa ketentraman, membawa sakinah. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fi walitabdagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Berkat rahmatnya dia jadikan untukmu malam dan siang agar kamu beristirahat dengan tenang di malam hari, agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari dan agar kamu bersyukur. Jadi berdasar ayat ini yang mendatangkan ketentraman itu rahmat, kemudian suatu situasi malam dan bekerja di siang hari. Nah itu serta karunia dan banyak bersyukur itu mendatangkan ketenangan. Makanya kalau pernah ada yang bertanya kemarin tuh, apa Pak Ustadz doanya supaya mudah tidur? Maka saya jawab doanya supaya mudah tidur, Bismikallahumma ahya wa amut. Oh waktu itu mah biasa dibaca. Hayati doa itu ulah dibaca unggul. Tapi hayati di dalam hati nurani, Bismika atas namamu. Ya Allah, Bismikallahumma ya Allah, ahya aku hidup, wa amut aku mati. Artinya Bismika atas namamu ya Allah, aku bangun, wa amut aku tidur. Ya Allah, saya mah atas namamu rek bangun rek tidur. Jadi terserah ayeuna teh rek tidur mangga. Dageus jam 11 malam tapi teu daekeun sare, pasrah we ka Allah. Ya Allah, saya mah rek tidur deheug, teu tidur teu nanaon. Kumaha Allah we da atas namamu. Kalau begitu dihayati dalam hati nurani kita, insya Allah bisa tidur, Bu. Beda lamun kieu ya teh kunaon itu jam 11. Aduh geus jam 12 can sare wae, teu bisa sare tuntuna sabab mikiran teu bisa sare. Makanya istabta nafsak atau istab kolbak, hati nurani.
Jadi kalau kita tenang, tentram, kita pasrah kehadirat Allah, kita bisa tenang. Makanya saya sering mencoba ya, minggu yang lalu ya, yang lalu itu kan rencana pergi wisata itu jam 5.30. Terus ada telepon lagi jam 7 jadinya, tapi ada telepon lagi jam 11. Jadi jam 7 tidak jadi, jadinya jam 11. Saya komentar di situ, kalau jam 11 saya mau tidur saja dulu, saya bilang. Saya mau tidur saja dulu, nungguan jam 11 supaya engke seger. Bener, jam 7 tengah goler, tidur. Bangun-bangun jam setengah 11. Kok bisa tidur? Ya itu tadi. Karena kita pasrah. Kalau saya niat tidur, bisa tidur. Kalau tidak niat, tidak. Ketika diskusi dari jam 11 sampai jam 3, tidur. Gak apa-apa, etama niatnya tidur. Tapi kalau mau tidur, bisa tidur. Karena apa? Bismika. Allahumma ahya wa amut. Itu rahmat kepada Allah. Jadi itu akan tentram hati kita. Makanya di sini litas gunung. Berdasar ayat ini, rahmat Allah. Kemudian ketenangan itu perlu diwujudkan oleh setiap manusia. Di pergantian siang dan malam juga mendatangkan ketentraman. Tapi ketenangan dan ketentraman itu harus diwujudkan. Dan jangan membuat resah diri sendiri, juga jangan membuat resah orang lain. Kemudian antar siang dan malam hidup manusia itu variasi. Jadi ada variasi antara siang dan malam itu. Dengan variasi tersebut kita mendatangkan kenikmatan. Dengan rahmat dan ciptaannya manusia itu banyak bersyukur. Bersyukur harus kita lakukan. Kemudian dalam rumah tangga jelas sakinah itu wujudkan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Berdasar ayat ini Allah itu menjadikan suami istri sebagai ayat Allah. Min ayatihi. Ayat Allah itu terdiri penciptaan manusia yang berpasangan. Yakini dalam rumah tangga itu berdasar ayat Allah. Kedua, jodoh manusia adalah sesama manusia dan terdiri dari laki-laki dan perempuan, ka'azwajan. Dan di dalam Al-Quran tidak ada yang lain, ya. Walaupun kenyataan ada laki-laki, ada perempuan, ada tomboy, ada satu lagi namun sama tomboy bahkan awewe nu jadi laki-laki jadi perempuan waria. Eta pasangan etama kenyataan di dalam perbuatan. Tapi kalau jenis kelamin laki-laki dan perempuan, pasangannya laki-laki adalah perempuan, dan itu mendatangkan ketentraman. Jadi kalau tidak berpasangan, hanya menimbulkan ketidaktentraman. Seperti LGBT itu kan tidak tentram mereka. Pasukan kelompok-kelompok LGBT itu tidak tentram, baik yang laki-lakinya yang pura-pura jadi wanita maupun wanita yang pura-pura jadi laki-laki. Jadi itu semuanya tidak tentram. Jadi kalau sembuh mah dia bisa tenang. Makanya karena susah menyembuhkan, ngundang banyak orang supaya banyak teman. Karena mereka tidak tenang. Oleh karena itu ketentraman yang baik berdasar ayat ini ya pasangan hidup suami istri, dan dengan bersuami istri itulah justru
Justru hidup kita itu menjadi tenang, menjadi tentram, menjadi bahagia, ya. Atuh dah bersenang-senang nawe ibadah suami istri mah pengen. Ibu teh kumaha tuh hebatna aturan syariah, ya. Bersenang-senang saja duaan ibadah dapat pahala. Kalau bapak terhoream istri nak hoyong suami nah nu sodako ka istri kan. Kalau bapak terhoyong istrinya ke hoream ada yang istri nah ibadah sodako oh ketika silih dikahaya itu saling menyenangkan jadi sodako beribadah yang mendatangkan kebahagiaan. Hanya di sini di taskunu ilaihiyah sehingga di Indonesia mah sakinah jadi doa, ya, doa sakinah mawadah warohmah. Walaupun Rasul tidak ditemukan doa untuk sakinah mawadah warohmah karena Rasul mendoakan pengantin kata jamaah baik barokah air doa mah tapi sakinah mawadah warohmah berdasar surat Al-21 harus diwujudkan, ya. Sakinah tentram mawadah itu ada abogo ya bogo kalau rohmah kasih sayang. Jadi itu sakinah mawadah warohmah tersirat dalam surat Ar-Rum 21. Mawadah itu bogoh Bu, bergairah. Mawadah itu bergairah bogoh jadi nyabak lagi nggak geter gitu. Jadi ada ser. Jadi suami istri itu coba wait. Aina orang pacabak-cabakan nggak geter gitu. Ada ser. Itu mawadah. Jadi si apa istilahnya itu sarotka idanador taha. Apabila engkau melihatnya itu timbul birahi, timbul ser. Itu harus dijaga seperti itu. Suami kepada istri, istri kepada suami. Waduh. Geus kolot mah komodeui. Geus kolot mah ari baheula mah keur budak kan kaganggu ku anak, keur budak mah kaganggu ku kesibukan, kaganggu cari duit. Komo lamun geus kolot. Geus kolot mah kan cuman paduduaan di rumah teh. Gairah itu semakin meningkat gitu ya. Jadi ulah ai geus kolot jadi turun semangat semakin tua semakin menjadi makin hebat semakin sono gitu ari keun wae nu sendiri mah ieu mah nu caritakeun teh kan. Ya eta mah sakinahna we jeung rohmah istilah sendiri mah. Kalau mawadah mah kan harus ada pasangan. Jadi sakinah rohmah, kasih sayang. Jadi tetap harus ditingkatkan itu. Jadi eta mah zaman baheula kan zaman baheula. Pikiran baheula meureun pikiran kabaheulaan ayeuna kolot mah we itu pikiran baheula. Jadi pikiran modern mah walaupun di baheula ge aya makanya Quran mengatakan mawadah itu tidak terbatas di Quran menyatakan mawadah itu kalau dalam pikiran suami istri itu sampai kolot pun tetap itu bergairah. Jadi kalau saya cerita begini, karena saya termasuk lanjut usia, berani. Kalau saya masih muda ngomong itu tak ada mudahnya cenah pas saya pudit mangora kene eta sok aya alasan. Tadi ieu mapan
Ari pisah ranjang mah teu nanaon, asalkan di mana aya kebutuhan caranya. Ya. Ari pisah ranjang mah sabab begini Bu. Jadi ranjang saja papisah. Karena gini, kalau sudah usia lanjut ingin tidurnya itu gugulitikannya tenang gitu. Jadi gugulitikan rek nang kuban, rek nang karak, rek nongeng, jadi tenang. Sabab ari geus masa tua memberen kanal ngorejat gitu ya. Jadi kanal gitu ngorejat kudang. Tapi kalau pisarannya nggak apa-apa, tetapi yang mencari itu dan itu mah tidak masalah, asalkan jangan seperti tadi pisah ranjang teh pak kekeh gitu. Jadi tetap sakinah mawadah warohmah. Iya, pisah ranjang boleh, tetapi jangan menghambat itu mah, ada menghambat wadah. Jadi kalau ibu kamarnya diperbesar gitu karena lanjut ya, saya itu punya pandangan dulu dari rektor Unisba almarhum Pak Letjen Ahmad Tirto Sudiro. Katanya kalau geus pensiun teh apa yang diperlukan? Pertama, kamarnya harus bagus. Kamar mandi kudu besar. Kemudian haruslah lega, kamar teh ulah sararempit. Keun bae ti luarna mah kagem pabutut ge, nu penting kamarnya harus bagus. Karena apa? Karena kalau sudah masa pensiun kan lanjut usia mah kan suami istri ya sudah. Anak areueuh cenah. Itu eueuh. Tinggal dua, ya artinya kamar harus diperbagus gitu. Kan ya pokoknya mah dibongkaran we geus kolot mah, tinggal bikin betah. Dibikin betah. Jadi kalau pisah ranjang tidur nggak apa-apa, asal bila mana diperluan sono tetap bisa diduga, bisa pokoknya mah tekniknya mah mangga ada kode. Jadi kalau mau tidur teh bismika Allahumma ahya wa amutnya itu dibikin mesra. Dan di sini litaskunu fihi, ya alal laila litaskunu fihi. Malam itu membuat tenang. Taskunu fihi. Wan naharum busiro. Dan siang jadi penderang, terang benderang. Jadi kadang-kadang kan kita masalah siang dan malam itu tidak jadi pikiran gitu ya. Tidak menjadikan bahan pikiran kehidupan. Well, ayat rais dikejar-kejar di luar, mungkin tinggal naik ke atas gitu, pandang pagi ke timur, sunrise ada, sore-sore ke barat, dan sunset ada sebetulnya di Bandung juga bisa. Nah, itu adalah ketenangan, menimbulkan ketentangan hati. Sirot. Kemudian tentu saja harus tambah iman. Dalam surat Al-Hujurat ayat 4, walladzi anzala sakinah Al-Fath ayat 4, walladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin yazdadu imanan, agar bertambah iman dengan sakinah fi qulubil mu'minin. Jadi hati nurani tentram itu semakin bertambah iman. Ma'a imanihim. Karena apa? Junudus samawat wal ar wa kanallahu aliman hakim. Allah memiliki tentara langit dan bumi. Allah lah yang maha
tahu dan bijaksana. Kemudian sakinah juga dapat karena taat kepada Allah dan Rasul, tunduk kepada Allah dan Rasul, sudah berbaiat diri kepada Allah dan Rasul, itu mendatangkan sakinah. Ini di dalam surat Al-Fat, masih surat Al-Fat ayat 18. Di sini dikatakan radhiyallahu anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinah 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Jadi jelas ini kaitan dengan zaman Rasulullah. Kemudian kalimat berikutnya watma'anna ilaihil qalbu. Watma'anna, dan hati nurani merasa tentram. Rasul melanjutkan albir itu menenangkan jiwa, kita watma'anna ilaihil qalbu. Menenangkan, menentramkan jantung hati atau hati nurani. Di atas telah jelaskan dalam berbagai ayat, ada yang menentramkan hati, ada yang menenangkan jiwa. Apa beda antara qalb dengan nafs? Nah, nafs itu jiwa. Tentu saja jawabannya berbeda-beda. Kadang-kadang kita juga bingung. Di dalam Quran itu ada nafs yang berarti jiwa, ada qalb yang berarti hati nurani. Kenapa pakai nurani? Karena kalau qalb hati, kalau dalam arti hati fisik, itu dalam bahasa Arab itu kabid, ya. Qalb itu hati yang menggerak-gerak. Jadi kalau fisik nama jantung, hati nurani fisik nama jantung. Karena di dalam hadis yang dikatakan qalb itu kan ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ingatlah bahwa di dalam diri manusia ada mudghah, ada gumpalan yang apabila baik, baik seluruh tubuh, apabila rusak, rusak seluruh tubuh. Ya qalb, fisiknya qalb. Jadi kalau rusak, rusak seluruh tubuh. Kalau baik, baik. Apa itu? Jantung. Qalb itu jantung kalau fisik nama. Makanya dokter sakit naon, ibu dongkap ke dokter. Naon diperiksa. Untuk lamun sakit kepala di toongna iya gitu. Ditoong, namun bahasa Sunda nama ditoong. Ditoong ku mata ya, tongku pendengaran didengarkan. Ente sakit kepala ente iya kan, sakit gigi ente di teropong iya. Naon? Pasti ka dia. Karena qalb, karena jantung. Rek sakit gigi, rek sakit mata, rek sakit naon wae, rek dioperasi apapun, qalb dulu. Lebih itu jantung. Sebab kalau rusak, rusak kesananya, kemanapun. Baru nanti diperiksa darahnya, diperiksa fisiknya, yang lain-lain. Tapi sumbernya itu dari qalb. Karena apa? Kalau rusak, rusak. Sakit, sakit. Kalau sehat, sehat. Hanya harus dijaga ketentraman hati. Jadi kalau hati secara fisik, itu di dalam hadis ini, uhilat laku maitatani, dihalalkan bagi kalian dua bangke, dua darah. Wa amal maitatan, adapun dua bangke, alhut wa jarod, ikan dan simu, lalat. Wa amad daman, adapun darah, kabid. Kabid itu hati. Hati dalam bentuk fisik yang berbentuk itu hati namanya apa? Kabid itu bahasa Arab. Jadi kalau qalb jantung, watihal dan limpa. Jadi darah yang ada di dalam hati itu halal. Jadi kalau darah dalam limpa juga sama. Ibu kurban nanti minta hatinya itu boleh dimakan walaupun ada darahnya dalam hati itu. Limpa ada darahnya itu halal. Boleh dimakan.
Jadi tidak haram. Karena yang diharamkan itu darah mengalir, dan darah mengalir teh sudah habis. Ketika saya menyembelih sapi, ini nanti kurban keresel, kemudian sapi nate mati, goyang-goyang, wajabat junubuha, sudah ngagoler, pakulu minha, boleh dimakan. Walaupun di hatinya aya nu namblek darah, boleh. Yang tidak boleh itu darah yang mengalir itu. Yang perlu makanya menyembelih itu harus tahu betul. Baitur Rahim dengan Masjid Al Muhajirin selalu saya yang menyembelih dan kawan-kawan. Karena kaitan dengan walaupun bukan hanya saya beribadah, tapi eta teh lampiasan teh. Lampiasan naon? Kan manusia mah punya kebiasaan hayang mencurahkan darah. Maka saya mencurahkan darah itu gereser, itu teh kepuasan batin keluar. Ibu-ibu juga begitu kan? Keresel eta teh. Lauk keresel peso, kekerpekan, alungkeun ka minyak. Sebelum dialungkeun ka minyak, diuyahan heula. Eta kocok-kocok. Itu teh peurih atuh. Nah, henteu dah sudah takluk. Makanya yang disembelih itu tidak tersiksa mereka itu. Jadi yang disembelih itu tidak tersiksa. Justru tersiksa nanti ketika dijatuhkan. Tapi kalau dijatuhkannya secara lembut, tidak. Makanya harus menjatuhkannya juga secara lembut. Nanti waktu menyembelih sama sekali tidak tersiksa. Kan itu bukan dibuktikan berdasar syariah saja, tapi diadakan penelitian di Jerman oleh 3 profesor, pasang deteksi sistemnya dengan elektronik, dengan listrik dan sebagainya, dipasang deteksi sakit atau tidak sapi yang disembelih secara Islam, dan ternyata sama sekali tidak merasakan. Justru yang merasakan sakit itu ketika dipingsani. Karena kan di Belanda mas sebelum dipingsanan, ternyata itu 3 kali mereka sakit. Ketika disuntik, kemudian ketika disembelih, kemudian ketika keluarkan darah. Karena dipingsan mah itu muncrat gitu, itu menyembur darahnya. Tapi ketika disembelih secara hukum Islam dengan pisau yang tajam, dideteksi itu sama sekali hewan yang disembelih itu tidak merasa sakit. Sama halnya dengan yang hukum tilas beheng tenang, hukum pancung ya. Di Saudi Arabia kan hukum pancung itu masih berlaku. Kisos ya. Pancung itu kan kalau di Indonesia kan masih hukum tembak. Dan ternyata setelah diteliti hukum pancung tidak menyakitkan. Karena apa? Ditilasnya langsung mati. Ya, jadi kadang-kadang kalau tidak ditejeh ganjal bawahnya itu nempel aja tuh. Ditejeh baru gujrak, padahal sudah terpisah lehernya itu pancung. Kalau di Indonesia masih hukum tembak. Jadi hukum tembak itu masih ada rasa sakit. Makanya hukum Islam itu jauh lebih manusiawi dibanding dengan hukum-hukum yang lain. Nah, kembali kepada yang tadi, jadi darah yang haram itu darah yang kalau di dalam daging masih ada sisa-sisa, itu tidak menjadi haram. Kemudian zikir juga itu menenteramkan hati. Makanya begitu bangun kita ucapkan alhamdulillah. Ya, zikir itu. Jadi ketika bangun teh walaupun bangunnya kesiangan, Bu, tetap aja alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah telah membangunkan daku setelah tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, membangunkan aku ba'dama atana setelah menidurkanku.
Jadi hidup setelah mati, membangunkan setelah tidur. Ya alhamdulillah. Jadi begitu bangun teh bersyukur hadirat Allah. Jadi itu memberikan persepsi bahagia tadi. Jadi begitu bangun teh ulah ngapa, walaupun kasiangan. Bisa kunaon tengah udangkeun. Ulah gitu. Alhamdulillah. Jadi terima kasih ya Allah. Jadi itu bahagia. Jadi begitu bangun bahagia, begitu tidur pasrah. Ya tidur pasrah. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Saya serahkan kepadamu ya Allah. Aku mau tidur maupun aku bangun teu daekeun care, terserah rek sare rek henteu. Itu ya. Kemudian bangun alhamdulillah. Tatmain qulub. Tatmainnu qulubuhum bidzikrillah, dengan zikir kepada Allah. Itu akan tentram, akan tenang. Sedangkan wal ismu, nah ismu malam taskun ilahin nafsu, yang tidak menentamkan jiwa, itu perbuatan dosa. Makanya wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Jadi lawan albir itu al ism, lawan takwa al udwan. Jadi albir mah husnul khuluq. Kalau al-ism itu apa yang tidak menenteramkan hati. Takwa, taat patuh, udwan pelanggaran. Makanya di situ dohir maupun dohirul ismi wa batinah, baik lahir maupun batin harus dijauhi. Dalam surat Al-An'am 120. Wadaru dohirul ismi wa batinah innal ladina yaksibuna isma sayujzauna bima kanu yaktarifun. Tuh, makanya malam taskun ilaihi nafs, ismu itu yang tidak menenteramkan hati. Rasul bersabda, al birru husnul khuluq wal ismu mahaka fi nafsika, yang kretek di hati, wa karihta ayatoli'a alaihin nas, yang enggan kalau diketahui orang. Kemudian walam yatmain ilahil qalb, dan tidak menenteramkan hati nurani. Jadi tadi wa karihta ayat toli'a alaihin nas, yang tidak menenteramkan hati, itu adalah al-ism. Kemudian Rasulullah SAW selanjutnya menegaskan wa in abtakal mabud, ya, walaupun kita fatwa kepada orang lain, ya, nurani, makanya harus mengukur diri. Kemudian Rasul menyarankan la taqrab lahmal mar'ah, jauhi marjinat dan binatang buas, ya. Dan Rasulullah di dalam hadis lain mengharamkannya. Wadana bin siba, binatang buas. Binatang buas itu seperti apa? Yang bertaring. Ya, singa bertaring, kucing bertaring, harimau bertaring. Rasul bersabda, naha, anna Rasulullah SAW kata Sa'labah, naha Rasulullah SAW an akli dinabin min siba, melarang makan kullu dinabin min siba fa'akluhu haram. Segala macam binatang buas yang bertaring, maka dimakannya itu adalah haram. Takwil, karena tinggal berapa menit lagi langsung ke takwil. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai konsultan maka selalu siap ditanya. Jadi di sini kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan. Nah, jadi kabesekan ke halaman 17 ya. Kemudian pertanyaan pada Rasul dari sahabat mencakup segala aspek kehidupan. Oleh karena itu solusinya kadang berbeda-beda pada sahabat. Jawaban wajar karena Rasul penasehat.
Kemudian Jasrum Al-Husani dan Wabiso tadi, yaitu wafat ketika berusia pada tahun 75 Hijriah, bertanya tentang akhbirni bima yahiluni wa yuharramu alaya, maka Rasul menyarankan dengan albir yang harus dilaksanakan, dalis yang harus dijauhi, kemudian makanan yang harus dihindari. Kemudian Rasul sebelum menjawab pertanyaan ada wasawabah, perhatikan si penanya sebagai konsultan harus tahu jiwa raga penanya. Jadi jangan sampai menimbulkan kesusahan kepada penanya kalau bertanya, tapi mendatangkan ketentraman. Kemudian Rasul menjawab, budi pekerti baik itu adalah masakanat ilahin nafs, yang menenteramkan jiwa, wa taqwat ma'anna ilahil qaum, menenangkan hati. Kemudian jika hasil bertanya pada diri sendiri itu menimbulkan ketidaktentraman, maka ukurannya al-ismu malam taskun ilahin nafs. Jadi kalau kita bertanya kepada pihak lain tapi tidak menimbulkan jawaban, hanya diri sendiri. Lain abtuka, walaupun hasil bertanya kepada pihak lain. Kemudian 8, baru Rasul bersabda yang dilarang dan secara lahiriah di makanan yang dilarang, yaitu himar jinak dan yang bertaring. Apa yang dilarang di sini tentu saja sebagian sebagai tambahan. Taktiknya, pendidik sebagai konsultan mesti siap dimintai fatwa, minta pendapat, itu harus siap. Kedua, terdidik mesti menanyakan yang diperlukan agar sikap dan tindakan terarah ke jalan yang benar. Kemudian pendidik perlu memilih metode yang bisa menenangkan jiwa dan menenteramkan hati. Jangan menggunakan metode yang bikin orang resah. Tandaskan oleh Rasul, basyiru wala tunaffiru wa yassiru wala tu'assiru. Berikan mereka kabar gembira. Jangan nakut-nakuti. Ya, memudahkan urusan mereka, jangan dipersulit. Ini ada kalimat yassiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Kemudian pendidikan mesti membimbing ke makarimul akhlak, akhlak yang mulia. Karena Rasul bersabda, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Dan hati nurani jadikan pertimbangan, karena hati nurani seorang muslim akan cenderung mendorong kepada kebaikan. Itulah ibu-ibu rahimakumullah, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.